ketemu lagi dengan aku Kela Andrea dan ada rekan aku. Saya April Yandi. Nah, di sini udah ada narasumbernya yang terkenal asik banget ya di sekolah ini, yaitu ada Pak Firman. Halo semuanya, aduh beban banget di asik banget. Semoga asik ya podcast kita. Ayo. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya pagi yang cerah ini? Kabarnya alhamdulillah baik. Pastinya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita ngobrol-ngobrol dulu yuk sama Bapak sedikit-sedikit. Bapak, di sini Bapak ngajar sebagai guru apa? Saya mengajar sebagai guru PKK Ngajar kelas berapa aja? kelas 11 dan 12 TKJ aja. Oh, kelas TKJ aja. Oke. Bapak di sini udah ngajar berapa lama di sekolah ini? Kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun. Oh, lama juga ya? Iya. Pembahasan berikutnya kita ngobrol-ngobrol sedikit dulu yuk sama Bapak. Are you ready Pak? Ready, oke. Nah, buat kalian yang kepo sama pembahasan kita kali ini, tonton terus yuk sampai akhir. Nah, di sini Bapak ngajar sebagai guru apa? Saya mengajar guru PKK. Bapak ngajar kelas berapa aja kalau boleh tahu? Ngajar kelas 11 sama 12 TKJ aja. Kelas TKJ, jurusan TKJ Jurusan aja. TKJ. Bapak berapa lama mengajar di sekolah ini? Kurang lebih tahun ini udah mau 3 tahun ya. Oh, udah lama juga ya. Iya. Langsung aja yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai tentang Menjelasnya bulan suci Ramadan. Iya, karena beberapa hari lagi udah mau bulan Ramadan ya kan. Berapa hari lagi sih? 13 atau 14 hari Iya. lagi ya? 2 minggu. Nah, karena kali ini udah mau mendekati bulan suci Ramadan, kita tanya-tanya sedikit sama Bapak yuk persiapan di bulan Ramadan nanti. Apa sih yang Bapak persiapan buat bulan Ramadan nanti? Persiapan buat diikat ya, katanya kan hantu-hantu diikat gitu, jadi saya nyiapin banyak tali gitu buat diikat hantu-hantu. Bisa aja sih, Bapak. Bercanda. Oke, persiapannya apa ya? Mental kali ya, karena alhamdulillah tahun ini Ramadannya udah mau normal lagi setelah kita sempat dapat pandemi dan semua tradisi Ramadan lumayan tidak bisa kita laksanakan kemarin. Terus banyak sebetulnya yang dipersiapkan, termasuk bukan ke persiapannya ya, tapi lebih ke kadang jadi apa ya, memori buat Ramadan tuh keulang lagi ya sih. Iya. Iya, vibes-nya tuh kayak berasa banget ya kalau bulan Ramadan itu. Nah, menurut Bapak, kapan suasana yang nyaman saat bulan Ramadan? Suasana paling nyaman itu bangun sahur ya. Bapak suka ikut bangunin sahur apa? Enggak, jadi apa ya? Selama bulan Ramadan biasanya kita menemukan malam-malam yang lumayan syahdu ya untuk bangun tengah malam. Bisa mungkin beberapa orang sudah punya tradisi kayak ibadahnya lebih meningkat, kayak kita bisa bangun tahajud dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Bapak memilih suasana ternyaman saat itu? Kenapa ya? Ya karena kayaknya suasana malam itu emang paling enak banget ya, karena dibanding suasana kayak siang. Siangnya kita malas banget harus nahan lapar, walaupun hitungannya sebagai ibadah, tapi momen kayak nunggu maghrib juga bagus, tapi saya cenderung lebih suka momen malam-malamnya. Iya. Karena lebih seru juga, kayak banyak anak-anak yang apa sih, kayak ya Yang ngebangunin sahur itu sih yang paling seru. Ya. Karena setiap kampung tuh tradisinya beda-beda, apalagi dengan kalau ngebangunin sahur tuh dengan yang apa sih yang seru gitu. Kayak bobrok. Iya. Saat buka puasa atau sahur pasti Bapak selalu bersama keluarga. Nah, siapa orang yang selalu Bapak ingat saat menjelang buka puasa atau sahur? Mungkin untuk tahun sekarang sudah tidak ingat, bukan tidak, maksudnya gini. Kebetulan saya punya nenek, sekarang tinggal di rumah gitu sama keluarga, jadi kalau dulu momen kayak sahur, puasa pasti yang keinget nenek karena rumahnya jauh. Sekarang sih alhamdulillah udah tinggal bareng, Satu jadi rumah. jadi
di mana momen buka puasa yang menurut Bapak paling berkesan atau yang paling apa sih teringat gitu? Yang sudah pernah terjadi masa-masa kecil ya, jelas banget masa-masa kecil di mana kita baru belajar puasa, di mana kita waktu itu nahan laparnya sebetul-betul lapar banget. Iya. Terus saya pernah ada momen buka puasa di tempat pengajian TPA gitu, bukber gitu, Iya. di tempat pengajian sore. Dan ingat banget saya sekitar kelas 2 SD itu belajar puasa yang harus full. Biasanya kan kadang ada beberapa hari yang cuma nyampe zuhur aja. Iya. Sampai jujur setengah hari. Ya, itu ingat banget saya karena ada bukber saya kuatin sampai maghrib dan request banyak makanan ke mama saya buat buka puasa nanti. Dan saya makan semuanya. Sampai ketika orang-orang mau tarawih saya malah tidur karena kekenyangan. Itu momen yang masih saya ingat dan besoknya jadi pembahasan teman-teman. Oh, makanya banyak banget. Karena yang bikin semangat puasa tuh karena nantinya akan berbanyak makanan, Ya. jadi puasanya full gitu Iya. sama maghrib. Ya. Kadang kalau anak kecil gitu kan ada yang sampai juhur terus nanti dilanjutin lagi puasanya. Kalau anak kecil gitu, Bukan anak kecil aja ya, kadang anak gede pun ada. Kalian pernah nggak tiba-tiba zuhur gitu makan? Pernah kan? iya, Apalagi cewek kan biasanya ada ada. momennya Iya. ya, tiba-tiba puasanya harus selesai di siang hari. Cowok gimana? Kecil gimana? Pernah juga makan siang hari setelah gede? Aku sih enggak. Oh, enggak, alhamdulillah ya. Karena kan kalau misalkan yang paling kesel menurut cewek itu kalau udah mau maghrib, kalau udah mau ke maghrib tuh kayak ada halangannya gitu. Padahal bentar lagi buka puasa itu sih paling bener-bener sayang banget gitu. Tapi hitungannya itu harus diganti kan ya? Iya, tetap harus diganti walaupun udah mau menjelang maghrib. Langsung aja ya. Bagaimana tanggapan Bapak melihat anak remaja sekarang jarang berpuasa? Saya tidak bisa ngasih tanggapan apa-apa ya, karena anak remaja yang saya kenal, alhamdulillah ya, termasuk kalian ini kan emang ibadahnya Masya udah Allah. Masya Allah, Insya Allah, tabarkallah ya tuh. ya, cuman ya sama kayak zaman dulu pun teman-teman saya kalau sekolah ada yang masih sempetin ngumpetin nasi buat bekal, buat pulang sekolah mereka pada makan, pada batalin gak puasa. Cuman alhamdulillah kalau di keluarga saya, bapak saya sering bilang kayak gini, kalau emang ada niatan tidak puasa atau mau batalin jangan makan di luar, Iya. makan di rumah aja. Soalnya Sana. kalau Gitu. di luar nggak enak kelihatan sama orang, karena kita juga kalau ngelihat orang ngelihat makan gitu di luar kayak iya apaan sih gitu. Pasti tanggapan orang tua Bapak juga seperti itu. Ya, justru dengan pesan yang kayak gitu, justru kita mikirnya malah kebalik ya, iya ngapain kita harus makan di luar jauh-jauh, Iya. toh di rumah aja dibolehin kok gitu. Malah bukan jadi sebuah larangan tidak puasa, tapi malah jadi kitanya semangat puasa gitu, karena nggak ada alasan buat makan di luar, nggak, kita di rumah dibebasin tuh asal. Ya kadang kan takutnya tingkah laku kita yang buruk bisa mempengaruhi orang ya, jadi lebih baik. Tapi pengalaman Bapak pernah nggak sih waktu kecil tuh SMP atau SMA kayak diajak gitu sama temennya? Kalau bahasa sekarang bukan lagi ngegodin tapi mokel. Iya, Tahu mokel. mokel kan? Oh, Mbak, istilah baru ya? Iya, Iya. itu. Mokel itu apa? Iya, kayak Buka diam-diam buka di siang diam-diam hari. di siang hari. Oh, tidak ada singkatannya. Mokel itu Nggak enggak. ada. Tapi Yang aku tahu mokel tuh ya kayak mokel nih mokel gitu. apa tadi pertanyaannya? Pernah nggak diajak gitu? Diajak sering, tapi ya karena alasan yang tadi saya dibebasin buat makan di rumah daripada keliatin orang. Jadi walaupun saya ikut, biasanya saya gak ikut apa mokel ya tadi, gak ikut mokel. Cuman teman-teman saya aja yang pada makan. Sering zaman SMA pulang sekolah, kan kita punya istilah ya kayak ngabeberang. Ngabeberang itu kita jalan tengah hari biar puasanya gak kerasa atau sore gitu. Ya alasannya mereka pasti bilang ngabeberang, hayu jalan. Ternyata di tasnya tuh udah pada bawa bekal. Tapi alhamdulillah gak ikut makan, cuman ya udah kita mau Ikut beneran ngeliatin. ngabeberang gitu ya. Oh, iya, Insya Allah. Terus kalau di kampung Bapak nih, kayak kan biasanya anak-anak tuh sering kayak perang sarung. Terus apa sih kalau tradisi mau lebaran Main mau petasan. main petasan kayak gitu. Bapak waktu kecil pengalamannya apa? Pengalaman saya waktu kecil perang sarung gak ikutan karena saya lumayan cengeng waktu kecil, jadi gak mau dipukul atau disakitin tuh Iya. paling gak bisa gitu. Emang lemah aja. Cuman
Kalian tahu nggak apa sih meriam meriam api? Apa sih namanya? Apa sih yang itu? Yang Belacan gitu. iya belecen gitu. Iya. Kan kalau sekarang anak-anak yang pakai ini ya Iya. spiritus. Iya. Dulu itu kita pakai bambu, terus pakai apa ya di karbit dimasukin gitu, nanti dikasih api langsung keluar. Nah, ada momen lucu waktu itu teman saya bikin kayak gitu dengan ukuran lebih gede, katanya biar satu kampung dengar. Iya. Dan Bagi-bagi berisik. di bambunya itu kan ada bolong, di mana bolong itu kalau kita kasih api nanti suaranya keluar. Iya. Nah, ada momen di mana kita tuh gak ngeh, teman saya waktu itu yang nyalainnya kan diintip dulu gini Iya. nih, Bang. Terus ada temen yang dari Yang belakang iseng kasih api, kan kalau pas bunyi itu ke atas juga kena Iya. uapnya ya. Iya. Rambut depannya itu sampai kebakar ya, itu momen lucu waktu itu. Karena yang kita tunggu-tunggu di bulan suci Ramadan tuh kayak ya asik-asik kayak gitu, apalagi cewek-ceweknya yang kayak setiap malam tuh pasti aja kayak pulang tarawih tuh kayak pasti jajan-jajan atau ngibah dulu itu sih. Iya. Kalau cewek-cewek gitu, apalagi cowok-cowoknya juga yang sering. Ya pokoknya seru banget sih. Oh sama satu lagi, kalau malam Ramadan itu yang ditunggu-tunggu pap mukena ya. Oh iya, aduh. Ya kadang Pap suka imutnya kakak Iya, gitu ya. iya. Tapi bapak pernah dapat pap imut kita pakai mukena? Kayaknya semua orang pernah deh ya, pasti dapat gebetan atau ya pacar pasti pernah kan. Iya pernah. Kamu pernah gak kirim pap mukena gitu ke Iya. pacar kamu? Pap mukenanya dong cantik Ya, gitu. gitu. Oke, cukup sampai di sini aja. Oh udah, bisa lagi happy banget. Oh, lagi happy. Soalnya baru pertama aja podcast. Oh gini ya podcast rasanya ya, deg-degan juga. Terus tadi Tapi saya, asik sih sebenarnya. iya, Oh iya, aku mau nanya satu sama bapak. Boleh. Katanya dengar-dengar bapak suka sama K-pop. aduh ini gimana ya jawabnya? Ya sama lah kayak kalian, pasti kita punya masa-masa di mana Iya. selera musik tuh berubah-ubah ya. Kebetulan saya tuh bukan orang yang sukanya genre ini aja, Iya, enggak. ini Saya tuh dengerin semua lagu, dengerin aja dulu gitu. Masalah enak, masalah enggak ya masing-masing kan punya penilaian. Termasuk K-pop itu, nggak tahu ini kayak kita beda generasi ya. Saya dengerin Big Bang dulu. Oh yang dulu iya, beda zaman. Kalau sekarang kan ada NCT, BTS, terus ENHYPEN, yang lain-lainnya juga. Kalau pas zamannya bapak apa aja? Ini apa? Idol-idol. Gak tahu, zamannya kalian pernah dengar CN Blue gak? saya Kayaknya tidak tahu, kita jauh banget ya. iya jauh generasi. Oke, jadi ya. CN Blue tuh band sebetulnya. Cuman kan kalau aliran dari Korea itu kayak karena bahasanya Korea jadi sama-sama aja ya. Kayak boyband juga, cuman kalau yang CN Blue itu ternyata band konsepnya, ada yang main drum, ada yang itu. Kalian setelah ini boleh cek deh, dengerin lagunya Oke, enak banget. kita cek ya. Ya, kalau Big Bang, karena kita tuh punya, termasuk saya tuh ada beberapa teman yang dengan Big Bang juga, jadi kita tuh kayak punya. Waktu itu kalian nggak tahu, kalian main BBM nggak? Iya dulu pernah Ya, satu. BBM itu kan kita bisa ganti nama kita Iya. ya. Ya saya tuh namanya Mr. Top zaman dulu, karena Sampai foto profilnya diganti nggak pak? iya ada teman saya, dia kan si jurigan banget ya, sampai posenya gitu ya, dia ngikutin banget ya. Iya. Cuman masa-masa itu ya karena ya kita ngikutin arus aja sih. Itu aja pembahasan kita kali ini. Terima kasih bapak untuk waktunya. Sama-sama, thank you. Ya oke. Oke sampai jumpa lagi dengan kami. Bye bye. Bye.